Salam Aleichem Besem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yesus. Hari ini saya membagikan pengajaran kebenaran tentang doa berkat, tentang ucapan berkat yang diberikan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada Harun dan juga dibagikan kepada umatnya. Dan bahkan doa berkat hingga hari ini adalah hal yang sangat relevan bagi gereja-gereja, sehingga setiap akhir minggu dalam ibadah selalu diucapkan kalimat berkat ini. Dan Tuhan yang menjadi sumbernya berkat, Tuhan yang berkata kepada Musa, Tuhan yang berfirman kepada Musa, ditulis dari pasal demi pasal di kitab Bilangan, dari pasal 1 sampai pasal 5, khususnya pasal 1 ayat 1, pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 1, pasal 5 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, Vadaber Adonai El Mose. Tuhan berfirman dari kata dabar, dari kata kerja PL imperfect, artinya Tuhan terus-menerus secara intensif berfirman kepada Musa untuk menyampaikan berkat kepada umat Tuhan. Maka kita harus memaknai, harus mengerti secara dalam dari kalimat doa berkat ini. Doa berkat ini, Yebareka Adonai Vejis mereka, ini ditulis dalam tulisan yang sangat indah, dalam puisi bergaya Semit, sangat sempurna, sangat teratur. Yebareka Adonai Vejis mereka. Itu bukan berdasarkan permintaan Musa, bukan berdasarkan permintaan umat, bukan berdasarkan permintaan Imam Harun, tetapi berdasarkan inisiatif dan Tuhan merencanakan, memikirkan, menggenapi semua janjinya untuk memberkati umatnya. Maka ingat saudara, berkatnya dari Tuhan. Berkatnya hanya dari Allah. Bukan karena siapa pendetanya, bukan karena apa nama gerejanya, tapi yang perlu harus saudara ingat, siapakah Tuhan yang disembah oleh Musa? Yebareka Adonai, diucapkan dengan kata Adonai, padahal tulisannya dalam tulisan Ibrani Yahweh. Tapi mereka tidak mau mengucapkan tetragramaton 4 huruf suci ini, mereka mengucapkan dengan sebutan lain Adonai. Maka saudara, ada kalimat yang ditulis di Kejadian pasal 27 ayat 29. Orereka arur umebarake kabaruh, terkutuklah orang yang mengutuk engkau dan diberkatilah orang yang memberkati engkau. Dan Tuhan yang terus memberkati usaha saudara, jerih payah saudara, seperti yang ditulis di kitab Ulangan pasal 14 ayat 29, Ulangan pasal 15 ayat yang ke-10, dan juga di 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Maka dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Maka Mazmur 127 ayat 1, Mazmur 128 ayat 5, Tuhan juga memberkati rumah tanggamu. 127 ayat 1 di kitab Mazmur, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, jika bukan Tuhan yang membangun rumah tanggamu, jika bukan Tuhan yang membangun usahamu, semuanya akan sia-sia. Maka Mazmur pasal 133 ayat 3, alangkah baiknya dan indahnya jika saudara bisa diam bersama dengan rukun, jika suami istri rukun harmonis, jika orang tua dan anak rukun, jika tetangga satu dengan yang lain rukun, jika menantu dan mertua rukun, jika pengerja, aktivis, gembala, dan seluruh jemaat rukun. Maka di ayat yang ketiga Mazmur 133, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat,
dan kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat pengharapan hanya dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang memanggil Musa, Tuhanlah yang menuntun umatnya keluar dari Mesir, Tuhanlah yang membelah Laut Tebrau, membawa keselamatan dan pengharapan untuk umatnya. Kalimat berkat Yebareka Adonai. Tuhan akan selalu dan terus menerus dan berulang kali memberkati umatnya. Veis mereka dari kata dasar samer, menjaga, memelihara, melindungi. Maka bukan hanya sekedar berkat, tetapi perlindungan juga dinyatakan Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri yang berkata, dan ditulis oleh Zakaria, Nabi Zakaria pasal 2 ayat 5. Tuhan berkata, aku sendiri yang akan menjadi pagar tembok berapi di sekelilingmu. Kemuliaanku ada di tengah-tengahmu. Tuhan yang melindungi dan memagari hidup kita. Maka jangan pergi menemui orang pintar untuk memagari gaib usahamu, untuk membuat pagar gaib bagi keluargamu. Orang pintar itu yang akan pintar membodohi kamu. Tetapi carilah Tuhan. Carilah Tuhan dan biarlah Tuhan yang menjadi raja atas hidupmu, menjadi raja atas keluargamu, menjadi raja atas semua usahamu. Dan itulah yang ditulis di Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Itu artinya Allah yang diutamakan. Dialah yang menjadi raja atas hidup dan keluargamu. Dan lakukan kebenarannya dan lakukan kehendaknya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berkat-berkatnya akan dicurahkan kepadamu. Tuhan bukan hanya sekedar berjanji memberkati kita berlimpah, tetapi Tuhan juga menjaga dan melindungi. Tuhan juga menyatakan semua kehendak dan rencananya. Maka kekayaan sorga itu menjadi bagian saudara dan saya. Menjadi milik saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.